Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Disebut tahun gajah karena saat itu terdapat peristiwa bersejarah, yakni serangan tentara bergajah pimpinan Raja Abraha yang hendak menghancurkan Ka'bah di Mekah. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT. Beliau adalah anak dari Abdullah bin Abdul Muthalib dan Aminah binti Wahab. Sebelum sesaat Nabi Muhammad SAW lahir, banyak kejadian yang luar biasa. Seperti ribuan malaikat turun ke bumi, banyak burung memenuhi rumah Aminah, ibu Nabi Muhammad SAW, disambut dengan gembira oleh bumi dan seisinya. Nabi Muhammad SAW terlahir sebagai seorang yatim. Ayahanda Nabi Muhammad SAW meninggal saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Setelah lahir, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh ibu susunya yang bernama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Setelah hidup bersama ibu susunya, Nabi Muhammad kembali diasuh oleh ibu kandungnya hingga usia 6 tahun. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Namun hanya sampai beliau berusia 8 tahun sang kakek meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Beliau menjadi pengembala kambing untuk membantu meringankan beban ekonomi pamannya. Lalu, Nabi Muhammad SAW ikut dengan sang paman dalam kafilah dagang ke Syam. Nabi Muhammad SAW berdagang bersama Maisarah, budak Sayyidah Khadijah, dengan membawa beberapa barang dagangan yang berupa kain-kain. Karena kejujuran dan kerja keras serta sifatnya yang amanah, dagangannya laku, terjual dan mendapatkan untung yang banyak yang membuat Sayyidah Khadijah terkesima dengan Nabi Muhammad SAW dalam mendagangkan barangnya. Menjelang usia dewasa, beliau semakin menekuni dunia bisnis yang berdagang dengan kawan terbaiknya yakni Sa'ib bin Abi Sa'ib. Dan barulah pada saat usia 25 tahun Rasulullah menjalin kerja sama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Siti Khadijah. Banyaknya kegiatan perdagangan yang melibatkan mereka berdua membuat Khadijah merasa kian tertarik, yang akhirnya mengutus seorang sahabatnya, Nafisa binti Umayyah, untuk menyampaikan keinginannya, yakni melamar Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW pun menyampaikan kabar gembira ini kepada paman-pamannya. Salah satunya Hamzah bin Abdul Muthalib, lantas mendatangi rumah Khuwailid bin Asad dengan Muhammad untuk melamar Khadijah. Maka menikahlah mereka berdua ketika Nabi berusia 28 tahun. Pada usia yang hampir 40 tahun, Nabi telah terbiasa memisahkan diri dari masyarakat yang merenung ke Gua Hiro. Pada 17 Ramadan 611 Masehi, Malaikat Jibril mendatanginya dan menyampaikan wahyu Allah yang pertama yakni surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Setelah mendapat wahyu pertama, Nabi Muhammad terus kembali dan menantikan wahyu selanjutnya di Gua Hiro. Sehingga akhirnya datanglah wahyu yang membawa perintah kepada Nabi dengan turunnya surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Nabi memulai untuk menyebarkan dakwah. Nabi Muhammad SAW dinobatkan sebagai Rasul. Khadijah sang istri langsung beriman kepadanya. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib adalah manusia pertama yang beriman kepadanya dari laki-laki. Pada awalnya, Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Hingga 3 tahun kemudian, Nabi bisa berdakwah secara terang-terangan setelah turun firman Allah. Ketika mendapatkan firman Allah, Nabi Muhammad menaiki Bukit Syafa dan memanggil orang-orang seraya berkata dan menyuruh mereka untuk menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Adapun metode dakwah Nabi Muhammad SAW yaitu 1. Berdakwah dengan hikmah dan kebijaksanaan. Nabi Muhammad SAW adalah contoh terbaik dalam berdakwah. Beliau menggunakan hikmah dan kebijaksanaan dalam menyampaikan ajarannya. Beliau tidak pernah memaksa orang untuk menerima ajarannya, tetapi lebih memilih untuk menyampaikan pesan-pesannya dengan cara yang bijaksana dan berhati-hati. 2.
berdakwah dengan kebaikan dan kesabaran. Nabi Muhammad SAW juga berdakwah dengan kebaikan dan kesabaran. Beliau selalu bersikap baik terhadap orang lain meskipun mereka tidak sependapat dengannya. Beliau juga selalu sabar ketika mendengar kritik atau celaan dari orang lain. 3. Berdakwah dengan kedamaian dan kejujuran. Nabi Muhammad SAW juga berdakwah dengan kedamaian dan kejujuran. Beliau selalu mengajarkan agar umatnya hidup dalam kedamaian, saling menghormati, serta jujur dalam setiap tindakannya. 4. Berdakwah dengan kesederhanaan dan keikhlasan. Nabi Muhammad SAW juga berdakwah dengan kesederhanaan dan keikhlasan. Beliau tidak pernah meminta imbalan atas apa yang telah beliau sampaikan kepada umatnya, tetapi lebih memilih untuk melayani mereka secara sukarela tanpa pamrih apapun. Adapun mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah keajaiban yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW selama hidupnya. Beberapa contoh mukjizat ini termasuk 1. Isra dan Mi'raj. Pada tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam yang luar biasa dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian naik ke langit ketujuh. Kedua, perubahan arah kiblat. Pada tahun 624 Masehi, Allah mengubah arah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Ka'bah di Mekah. Ketiga, peristiwa Israfil. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Israfil meniup sangkakala untuk menandai akhir zaman. Keempat, peristiwa Mi'raj. Pada tahun 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam yang luar biasa dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, dan kemudian naik ke langit tujuh. Kelima, peristiwa hijrah. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyebarkan agama Islam dan membangun sebuah negara Islam yang baru. 6. Penyelamatan Ka'bah. Pada tahun 630 Masehi, Allah menyelamatkan Ka'bah dari serangan tentara Abraha bin Abdul Sam dengan menurunkan pasir yang memadamkan api mereka dan membuat mereka mundur tanpa perlawanan. Kisah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah membelah bulan. Kisah ini terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pada awalnya, kaum musyrikin meminta pembuktian atas kerasulan Nabi Muhammad melalui peristiwa terbelahnya bulan. Namun ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan permintaan tersebut, kaum musyrikin malah ingkar. Kebencian kaum musyrikin Mekah terhadap Nabi Muhammad SAW tak kunjung berkurang. Apalagi sebelum ini, Nabi Muhammad baru mengalami peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau melakukan perjalanan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan ke langit tertinggi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan hal-hal yang gaib. Sayangnya kaum musyrikin tidak bisa menerima kebenaran peristiwa Isra Mi'raj dengan alasan apapun. Malam ini bulan sedang bersinar terang di langit. Tiba-tiba kaum musyrikin memiliki sebuah ide untuk membuktikan kerasulan Nabi Muhammad. Mereka pun mendatangi beliau. Pada saat itu Rasulullah sedang berada di Mina, yaitu kawasan padang pasir yang letaknya 5 km di sebelah timur kota Mekah. Sebagaimana telah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab Fadhail As-Sahabah nomor 3656. Bulan terbelah. Saat itu kami bersama Nabi SAW di Mina. Seorang musyrik mengarahkan jari telunjuknya ke arah langit. Wahai Muhammad, lihat ke arah bulan. Jika benar engkau adalah utusan Allah, maka buatlah bulan itu menjadi terbelah dua bagian. Sekelompok musyrikin tersebut bahkan berjanji akan beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan beliau apabila Nabi Muhammad berhasil membelah bulan. Kami berjanji untuk mengakui kerasulanmu jika hal ini benar-benar terbukti. Akhirnya Nabi Muhammad menyanggupi tantangan kaum musyrikin. Lalu beliau berdoa di dalam hati. Ya Allah, hamba mohon tunjukkan kepada kaumku yang masih tersesat ini akan kuasa-Mu.
Nabi Muhammad mengarahkan jari telunjuknya ke arah bulan dan membuat gerakan seolah-olah sedang membelahnya. Semua orang mendongak ke arah langit. Seketika itu juga, bulan terbelah menjadi dua bagian, terpisah dalam jarak yang berjauhan, tepatnya di antara Jabal Nur, tempat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Orang-orang musyrik terperangah melihat fenomena bulan terbelah. Hah? Tidak mungkin bisa. Bulan itu benar-benar terbelah menjadi dua. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini pasti sihir. Tak lama kemudian, kedua bagian bulan yang berjauhan saling mendekat dan bersatu kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doa Nabi Muhammad seketika itu juga. Setelah berhasil membelah bulan atas izin Allah, giliran Nabi bertanya kepada kaum kafir. Sekarang apakah kalian percaya kepadaku? Aku telah melakukan sesuai permintaan kalian. Kaum musyrikin terlanjur malu dengan tantangan yang mereka buat sendiri. Alih-alih mengakui kerasulan Muhammad, mereka malah menuduh Nabi Muhammad bermain sihir. Aku masih tidak percaya kepadamu, wahai Muhammad. Engkau terlalu pandai bermain sihir. Kami semua yang ada di sini telah terpedaya oleh sihirmu yang hebat. Nabi Muhammad tidak habis pikir dengan kaumnya. Mereka tetap tidak mau mengakui kerasulan beliau. Padahal tanda-tanda kenabian telah terpampang nyata di depan mata. Orang-orang musyrik mulai berbisik-bisik sambil membelakangi Nabi Muhammad. Muhammad bisa saja menyihir kita. Namun, apakah sihirnya bekerja untuk orang yang tidak ada di sini? Lantas, apa rencanamu sekarang? Tanpa kata permisi, sekelompok musyrikin tersebut meninggalkan Rasulullah yang termenung melihat keanehan kaumnya. Mereka terus mengoceh sepanjang jalan. Tujuan selanjutnya adalah mencegat para kafilah dagang yang akan memasuki kota Mekah untuk menanyakan fenomena bulan terbelah. Ketika melihat rombongan kafilah datang, orang-orang kafir langsung mencegat mereka. Selamat datang di kota Mekah, wahai saudaraku. Apakah dalam perjalanan ke sini kalian melihat wujud bulan yang aneh? Apakah kalian sedang membicarakan bulan terbelah menjadi dua? Jika hal itu yang kalian maksud, ya, tadi aku melihatnya. Anggota kafilah yang lain membenarkan perkataan temannya. Aku juga melihatnya. Bulan itu terbelah menjadi dua dalam jarak yang jauh. Tak lama kemudian, bulan itu kembali menyatu. Orang-orang musyrik saling berpandangan satu sama lain. Meskipun telah mendengar jawaban dari para kafilah, namun mereka tetap mengingkari mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Demikianlah akhir kisah Rasulullah membelah bulan. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, salah satu ciri orang musyrik adalah tidak mau menerima kebenaran meskipun telah Allah Subhanahu wa Ta'ala perlihatkan di depan mata. Dan kedua, sebagai umat Islam, kita wajib mengimani semua mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, karena hal tersebut merupakan bukti dan tanda kebesarannya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu, adapun Nabi Muhammad SAW diuji dengan berbagai cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti 1. Ujian keimanan. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. 2. Ujian kesabaran. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW harus menghadapi penolakan dan fitnah dari orang-orang kafir Mekah. 3. Ujian kemampuan. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW harus memimpin perang Badar dan memerintah kota Madinah. 4. Ujian keberanian. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW harus menghadapi tentara musuh yang lebih banyak jumlahnya di pertempuran Uhud. Wafatnya Rasulullah bersamaan dengan turunnya wahyu Allah, yakni surat Az-Zumar ayat 30 yang artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula.
Nabi Muhammad SAW mulai sakit di bulan Safar tahun 11 Hijriah. Beliau sakit kepala dan demam hingga akhirnya membuat suhu tubuh meninggi. Kondisi ini terjadi selama kurang lebih 2 minggu. Rasulullah SAW akhirnya mengunjungi rumah istri-istrinya dan tiba di kediaman Aisyah dengan badan sudah lemah. Dalam pangkuan sang istri Aisyah, Nabi SAW wafat. Akhirnya Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun. Contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Berbakti kepada kedua orang tua. Nabi Muhammad SAW sangat menghormati dan menghargai orang tua. Dia juga mengajarkan kepada umatnya untuk melakukan hal yang sama. 2. Berbuat baik kepada sesama. Nabi Muhammad SAW selalu berusaha untuk membantu orang lain dan memberikan nasihat yang bermanfaat bagi mereka. Dia juga mengajarkan agar kita saling menghormati dan saling membantu satu sama lain. 3. Bersikap adil dan jujur. Nabi Muhammad SAW selalu bersikap adil dalam setiap situasi, tidak peduli siapa yang terlibat di dalamnya. Dia juga selalu jujur dalam setiap perkataannya dan tidak pernah berbohong atau berdusta kepada siapapun. 4. Menjaga kesehatan tubuh dan jiwa. Nabi Muhammad SAW sangat peduli dengan kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Ia sering memberikan nasihat tentang pentingnya berolahraga, makan makanan sehat, istirahat cukup, dan melakukan ibadah secara teratur untuk menjaga kesehatan fisik dan mental manusia.